Ya, kita lanjut ya. Ya, Assalamualaikum. Ada dengar? Tes? Halo? Dengar, Pak. Oke. Kita lanjut ke masalah inverse Laplace transform. Ini rumus matematiknya ya, mirip Fourier. Ini menggunakan integral garis ini ya, namanya line integral ya. Line integral. Jadi di line integral di bidang kompleks ya. Nah, garis vertikal ini, di mana bilangan real C-nya dipilih ada di dalam ROC. Ya. Nah, ini biasanya agak pelik ya, agak rumit. Makanya jarang digunakan ya, tapi secara matematisnya rumus identitas inverse Laplace transform itu ada di sini. Ya. Dan di sini sebenarnya terkandung sebuah fakta matematik penting. Sesuatu punya inverse kalau pemetaannya itu satu-satu. Jadi pemetaan dari XT ke XS itu one to one ya, sehingga dia punya inverse. Tidak mungkin satu fungsi yang sama persis, dan maksudnya ini sudah digabung dengan ROC-nya ya. Fungsi Laplace atau hasil transformasi Laplace yang sama itu pasti dihasilkan satu sinyal di domain waktu dan sebaliknya. Nah, ketika udah tahu one to one, maka para engineer dan orang-orang pakai cara praktis aja lah, pakai tabel aja, ya, pakai tabel itu. Kalau bahasa kita itu cocokologi ya, mencocok-cocokkan. Bentuknya gini, dipaskan dengan yang ada pada tabel ya. Jadi nanti suatu bentuk XS tertentu itu harus digiring menjadi bentuk-bentuk yang ada di tabel itu, di penjumlahan yang ada di tabel X1 sampai XN-nya itu. Nah, nanti tinggal lihat tabel ya, X1S ternyata inverse-nya itu X1T dan seterusnya ya, X2S, X2T, XNS, XNT, dapat ya. Dari mana kok bisa gitu? Karena sudah dibuktikan dulu sebelumnya sifat linearity. Kalau belum ya nggak bisa. Nah, kemarin sudah sempat diajarin asisten juga kan, ada kan ya? Salah satu cara yang populer itu adalah menggunakan partial fraction expansion gitu. Nah, ini beberapa kasus ya, ketika XS itu fungsi rasional yang proper, fungsi rasional yang bagus lah ya, proper itu yang nggak aneh-aneh itu. Kalau improper itu yang aneh. Itu maksudnya apa? Orde polinomial dari pembilang itu di bawah penyebut. Nah, kita lihat ada beberapa kasus yang lebih gampang lagi. Selain proportional function itu, dia juga punya sifat misalnya
kasus pool sederhana. Apa maksudnya? Semua pool dari XS itu berbeda dan muncul satu kali ya. Semua pool dari XS yang merupakan zero dari, kalau XS itu ditulis numerator dan denominator ya. S itu, jadi seluruh pool dari XS itu yang di bawah ini itu sampel atau beda-beda semua, nggak ada yang berulang. Kalau berulang kan jadi ada kuadratnya ya. Nah, nanti ketika Anda melakukan ekspansi parsial, bisa diperoleh bentuk kayak gini. Ya. Nah, C-nya itu langsung dicari kayak gini bisa. Nyari rumus ini gimana caranya gitu. Sudah pernah diajari? Sudah paham? Sudah. Pernah. Kan tinggal ditutup-tutup gitu ya. Nah, ada yang belum paham pakai rumus. Nah, ini kemana sih kok tiba-tiba ngilang? What's wrong? Halo. Ya. Yang lainnya udah paham ya? Ini misalnya nyari C-nya C1. Lihat persamaan 328 tuh kalau mau nyari C1 gitu. Tutup aja. S min P1-nya dihilangin. S min P1-nya dihilangin, terus S yang lainnya semua diganti P1. Angka P1. Maka Anda langsung dapat C1. Gitu. Nah, semudah itu. Nah, masalah itu akan muncul yang kompleks-kompleks itu kalau multiple pole ini ya. Apa sih yang disebut multiple? Ada kuadratnya itu ya. Ya, kalau bentuknya seperti ini. Jadi ada pole yang pangkatnya nanti nggak satu ya. Nah, nanti itu ekspansinya akan seperti ini. Ini setiap pole ini, satu pole yang punya multiplicitas ya. R itu jadi 1, 2, R ya, jadi R suku gitu. Padahal ini baru satu pole ini. Mulai dari S min PI itu punya suku sendiri, S min PI kuadrat ya, seper S min PI kuadrat, dan sampai seper S min PI pangkat R. Nah, ya Anda bisa pakai aljabar yang dicontohkan asisten kemarin, Mas Mortes, bisa juga pakai rumus ini. Ya. Nah, jadi itu kasus kalau XS itu proper rational function. Nah, kebanyakan soal kita sih di dua ini gitu. Nah, tapi kalau Anda dapat yang improper, maksudnya suku yang suku atasnya itu polinomialnya ordernya lebih tinggi ya. Improper rational function, apa yang harus dilakukan? Ya, kita itu rubah dulu menjadi bentuk QS tambah RS per DS itu.